bullying, kemudian harus saling merangkul sesama teman dan harus saling notice juga. Jadi nggak cuma dari sosialisasi digencarkan, tapi mungkin dari teman-teman juga, dari teman-temannya yang melihat bullying, kasus bullying sekecil apapun itu mungkin harus bisa lebih diperhatikan lagi sih. Oke, aku melihat bahwa di sini pelaku mungkin sudah sangat-sangat merasa dendam ya oleh adanya adanya tindakan bullying seperti ini. Mungkin karena pelaku juga sudah tidak tahan, terus juga sudah tidak tahu bagaimana dia cara mengekspresikan diri, tidak tahu bagaimana caranya dia untuk mencari ruang untuk bisa terbuka akan dirinya sendiri karena memang sudah banyaknya atau maraknya kasus bullying ini. Jadi dia tidak percaya bahwa ruang lingkup sekitar itu tidak menjadi wadah untuk aman atau safe bagi dirinya. Maka dari itu dia mungkin lebih memilih untuk meledakkan bom dan ya untuk mengakhirkan dirinya sendiri di sekolah untuk bentuk balas dendam dari dia sendiri seperti itu. Ya, jadi intinya adalah jangan sampai kita menjadi pelaku pembuli, dan kalau misalkan sudah ada pembulian tersebut kita harus laporkan, dan juga kita harus kalau bisa kita stop gitu. Kalau kita tidak bisa laporkan atau kalau tidak bisa di stop ya kita juga laporkan pada misalkan kalau di sekolah ya ke guru gitu kan. Kalau di lingkungan keluarga ya kepada mungkin ayah dan ibu atau tetangga atau misalkan RT RW dan sebagainya seperti itu. Semua orang boleh memberikan pendapat atau komentar, termasuk Anda pemirsa. Anda kalau ada pendapat atau komentar bisa tuliskan di kolom komen melalui live streaming YouTube kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetapi lebih hati-hati dan bijaksanalah kalau kita mengomentari sesuatu, khususnya kita bicara soal perundungan atau kekerasan, apalagi kepada anak ya. Saya kembali ke Pak Kawian dulu. Pak Kawian, bagaimana kita kemudian menggalang semua pemangku kepentingan ini biar sama-sama satu visi? Biasanya kalau di negeri tetangga ya di Konoha sana, kalau ada masalah lempar-lempar tanggung jawab. Ini nggak boleh lagi. Kalau kita lempar-lempar tanggung jawab, kasus ini bisa makin banyak yang jadi korban adalah masa depan bangsa Indonesia. Pak Kawian. Saya kira kuncinya adalah kolaborasi ya. Tetapi yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, tentu saja dengan fungsinya masing-masing. Kayak misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah mengambil peran, Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengambil peran, Kementerian Sosial juga ambil peran dalam rangka melibatkan para pekerja sosialnya untuk memberikan bantuan kepada korban. Tadi Mbak Siput juga menyebutkan HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, turun untuk memberikan bantuan, penanganan, pendampingan. Nah, tadi kaitannya dengan peran psikolog, saya kira ternyata bukan hanya yang 96 yang perlu diberikan pendampingan psikologi, tapi juga anak-anak lain yang tidak mengalami luka fisik tapi mengalami getaran ketika di luar masjid juga itu perlu pendampingan, perlu didamping oleh seorang psikolog. Jadi semuanya perlu berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan mengedepankan pada prinsip demi kepentingan terbaik anak. Ya, setuju Pak Kawian. Malah saya curiga Bu Joyce, jangan-jangan yang harus didampingi psikolog itu adalah orang tuanya. Iya, kita perlu paham bahwa peristiwa traumatik itu tidak saja disebabkan karena kita terpapar langsung atau berada di tempat misalnya ya. Tapi dengan kita nonton berita, itu bisa memunculkan tanda kutip nih, traumatik. Misalnya? Contoh kita lihat nih tadi, pemboman. Orang tua yang gak pernah ngalamin, di sekolah ada bom, sekolah anak saya berarti mungkin dong terjadi peluang seperti itu. Jadi ada kecemasan yang dimunculkan, kalau bahasa keren sekarang overthinking katanya ya. Namun itu beralasan. Ya, Bu. Betul. Basisnya adalah kecemasan. Ya. Jadi traumatik itu bisa dialami oleh semua orang. Bahkan hanya mendengar cerita saja, ada loh peledakan di sana. Siapa? Itu dekat rumah saya ya. Oh, belakang. Itu bisa memunculkan hal itu. Jadi dampaknya ini bisa satu Indonesia dan siapa saja bisa kena. Bahkan orang-orang yang kita anggaplah misalnya pelaku atau pekerja di bidang kesehatan pun bisa berdampak. Ya, dan gitu. ternyata dampaknya itu dari sisi
kesehatan dan juga mental juga ada. Kita punya datanya, coba kita lihat sama-sama. Kalau dampak itu bisa menyerang ke fisik, kemudian ke mental, dan itu bisa diukur ya, indikatornya macam-macam. Misalnya dari aspek kesehatan mental emosional itu kecemasan, depresi dan rendah diri, ya kan? Sulit tidur dan gangguan makan. Saya kalau sulit tidur itu biasanya kalau banyak tagihan, ya. Kemudian trauma psikologis jangka panjang. Nah ini kan sebenarnya ciri-ciri ini bisa terlihat ya. Setuju, Artinya kita nggak setuju. boleh abai loh, Bu Vivi gimana? Ya betul sekali, karena tadi seperti yang disampaikan juga, kalau trauma itu kan bisa saja tidak terdampak pada orangnya langsung gitu ya, dan dampaknya pun nggak bisa saja tidak langsung terlihat gitu. Kadang ada yang terlihat dari perilakunya, dari perubahan emosinya, dari perubahan fisiknya juga. Mungkin jadi ada yang sering deg-degan, dia nggak ngomong kayak ke orang tuanya kalau aku trauma juga loh, maaf Pak, tapi tiba-tiba deg-degan, susah tidur, mungkin jadi sering mimpi buruk, nggak mood makan gitu. Kemudian tadi ya sudah sempat disebutkan juga, jadi nggak mau ke sekolah, jadi kok menghindar dari teman-temannya. Ya, ada perubahan perilaku, Iya, ya betul, kan, dan perubahan itu bisa perilaku, kelihatan perubahan emosi, sebenarnya betul. kan. Nah, Betul. ini kan melibatkan sekolah juga, orang tua. Ini kan sebenarnya satu ekosistem gitu kan. Betul. Nah, apa rumusan yang paling sederhana tetapi mungkin bisa dilihat dan ada indikator pengukurannya, karena ini kan menyangkut soal mental ya kan, soal masa depan bangsa lah gitu. Ya, ukuran banyak sekali ukuran yang mau kita pakai ya. Nah. Tapi saya mau bicara terkait institusi nih, institusi sekolah, satuan pendidikan. Nah, Kemendikdasmen sudah ada peraturan menteri, itu zaman Mas Nadiem ya, tapi masih berlaku saat ini, nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah itu termasuk semua bentuk kekerasan, tidak hanya antar siswa, guru dengan siswa, atau mungkin juga guru yang jadi korban oleh Ya, siswa. betul. Dan semua warga di satuan pendidikan itu. Bahkan permen ini termasuk mengatur kalau terjadi tawuran antar sekolah di luar satuan pendidikan, itu juga menjadi area perhatian dari permen ini. Nah, di situ apa yang diminta sekolah atau satuan pendidikan itu harus membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, tim ini nggak main-main. Mereka harus betul-betul memetakan situasi kondisi, apa saja tadi yang jadi sumber kerentanan anak untuk jadi korban atau pelaku kekerasan. Iya. Jadi mulai dari penerapan disiplin positif dari guru. Kemudian di Kemendikdasmen itu juga ada pelatihan untuk siswa mencegah bullying atau perundungan. Itu adalah dengan membentuk champion-champion. Nah, itu mereka melibatkan anak-anak yang dikenal di situ sebagai perundung, itu justru dirangkul. Oh. Dirangkul, dipulihkan itu bisa iya, jadi iya. sebetulnya anak-anak ini kesepian loh. Dia Nggak cari ada teman. perhatian. Iya, betul. Nah, begitu dia dilibatkan, dia dirangkul, dipahami apa masalahnya, itu ada perubahan positif. Kami juga melalui forum anak di seluruh Indonesia, ini ada forum anak sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Mereka dilatih untuk jadi pelopor dan pelapor. Jadi pelopor itu jadi apa? Jadi peer group yang asik gitu buat temennya, Iya. yang bisa dipercaya. Termasuk tadi oleh warga disampaikan, kalau ngelihat perundungan lapor lah, Iya, jangan iya. cuma ngelihat. Itu Betul. yang kita nggak pengen anak-anak Betul. jadi bystander. Betul. Karena kalau contoh nih di sekolah yang kasus ya, yang terjadi, meskipun itu perundungannya belum terbukti ya Bang Doni. Nah, di situ kalau misalnya di sekolah yang siswanya 500 orang terjadi perundungan kepada satu anak oleh 10 anak, kalau yang 490 anak ini maju, siapa yang menang? Itu yang nggak terjadi. Karena semuanya hanya melihat, bukan urusan gue, Iya, gitu. Untung bukan gue, gitu. cuek. Atau malah jadi cheerleader, sehingga si perundung ini jadi semakin semangat. Ayo, ini yang kita dorong. Orang tua semua mengajarkan anaknya untuk berempati dan berani untuk jadi pahlawan bagi temennya, Oke, gitu. saya minta Anda berdua mengomentari dari aspek sosial, karena ternyata Yes. data yang kami olah dari sisi sosial ada 3 misalnya, yaitu sulit mempercayai orang lain dan menarik diri dari pergaulan, ya. Ya, dari aktivitas sosial dia jarang terlihat. Kemudian kesulitan membangun hubungan sosial, ya kan, dan merasa tidak aman dan cemas di lingkungan sekolah. Padahal kan sekolah itu kan harusnya sesuatu menjadi tempat yang menyenangkan, membahagiakan. Seharusnya begitu. Seharusnya. Ya. Tapi kalau kita memahami ya, mencoba memahami kondisi orang yang direndahkan dan dipermalukan, yang paling tersentuh adalah harga diri, self esteem. Nah, esteem itu basis
basis seseorang itu bisa berkontribusi dalam banyak hal. Nah kalau itu sudah diserang, dia nggak punya esteem. Mau ketemu siapapun itu rusak. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomentar. Menyahut aja mungkin buat dia nggak berani. Nah jadi kalau ada orang yang dibully, itu bukan soal dia malu saja. Atau dia jadi nggak bisa tidur, tapi esteemnya hilang.